Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami dari kelompok 33 dari mata kuliah literasi data akan mempresentasikan tugas besar pengganti UAS yang berjudul Seberapa Penting Penggunaan Gadget dalam Kehidupan Sehari-hari. Di sini kami dari kelompok 33 beranggotakan yang pertama ada Jepanta Tarigan, ada Aldio Tira Karisma, ada saya sendiri Edward Christopher Mua, dan yang terakhir ada Raden Muhammad Rizky Erlangga. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung saja masuk ke pemaparan materinya yang akan dijelaskan oleh rekan saya Rizky. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, kita masuk ke materi. Tidak dapat dipungkiri, perkembangan era globalis saat ini telah mengubah kebutuhan bagi setiap manusia. Yang sebelumnya ada sandang, pangan, papan, sekarang ada gadget. Yang dimana gadget ini merupakan salah satu bagian dari perkembangan teknologi yang selalu menghadirkan inovasi terbaru yang dapat membantu aktivitas manusia menjadi lebih mudah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa penting penggunaan gadget mahasiswa kelas DT45008 dan DT45011 dalam kehidupan sehari-hari. Dikarenakan mahasiswa merupakan salah satu kelompok yang paling erat kaitannya dengan gadget, baik saat kuliah maupun saat melakukan kegiatan lain. Nah, di sini kita menentukan sumber data dan metode pengumpulan. Untuk sumber data sendiri, ada dari dua kelas yaitu DT4508 dan DT4511. Untuk metode pengumpulannya kita menggunakan survei menggunakan fitur Google Form. Berikut ada tabel yang dimana menjelaskan mengenai variabel, pertanyaan subtopik, dan jenis data. Di sini kami menyediakan beberapa variabel dan pertanyaan subtopik. Jadi inti dari tabel ini itu mengetahui output jenis data apa yang nantinya kita hasilkan. Nah, di sini untuk keseluruhan kita menggunakan jenis data kuantitatif dan variabel diskrit. Kenapa kuantitatif? Karena output atau hasil dari survei kami itu berupa bilangan. Nah, di mana bilangan ini merupakan sesuai dengan definisi dari variabel kuantitatif itu sendiri. Nah, kemudian mengapa variabel diskrit? Karena variabel diskrit merupakan bilangan bulat, bukan yang nominal, bukan yang ordinal dan lain-lain. Jadi bilangannya bulat. Pada dari itu kita menggunakan kuantitatif dan variabel diskrit. Nah, selanjutnya akan dibacakan oleh Edward. Baik, terima kasih Rizky. Selanjutnya di sini kita masuk ke metodologi atau uji statistika. Di sini dijelaskan rancangan analisis yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan tujuan dan skala pengukurannya. Di sini ada tiga, ada tujuan studi, pertanyaan penelitian. Nah, di sini dari tujuan studi dan pertanyaan penelitian, kelompok kami menentukan skala pengukuran dan metode analisisnya. Dan di sini kami menentukan ada dua skala pengukuran, ada interval rasio dan nominal ordinal. Kenapa kami menggunakan interval rasio? Karena sesuai dengan definisinya, itu data interval dan data rasio itu berbeda. Kalau data interval itu dia dalam bentuk jarak namun tidak memiliki nol atau mutlak. Sedangkan data rasio itu merupakan data yang hampir mirip dengan data interval, namun dia memiliki nol atau mutlak. Nah, selanjutnya ada nominal ordinal. Di sini kami menggunakan nominal ordinal karena sering juga disebut dengan skala kualitatif, yaitu skala data yang berfungsi hanya untuk membedakan dan tidak ada tingkatan di antaranya. Skala pengukuran ordinal ini adalah skala kualitatif di mana data dikelompokkan menjadi orde atau tingkatan-tingkatan. Nah, selanjutnya untuk metode analisis, di sini kami juga menggunakan dua metode. Yang pertama itu korelasi persen. Kenapa kami menggunakan korelasi persen? Karena korelasi persen ini jenis korelasi yang digunakan untuk mengukur hubungan di antara hasil-hasil suatu pengamatan dari populasi dengan dua varian, di mana dia berdistribusi normal, biasanya juga digunakan untuk rasio atau data berskala interval. Yang kedua, kami menggunakan metode chi-square, disebut juga dengan chi-kuadrat.
Uji chi-square ini adalah suatu jenis uji kooperatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Oke, selanjutnya ada metode pengumpulan data. Itu untuk metode pengumpulan data, di sini kelompok kami menggunakan metode survei dengan menggunakan platform Google Form untuk mengambil sampel sebagai sumber pada pertanyaan dari partisipan dan responden. Di sini mahasiswa dan mahasiswa Telkom University itu untuk datanya kami mengambil dari kelas TT 4508 dan TT 4511 dengan ukuran populasi atau N-nya yaitu sebesar 81 mahasiswa. Untuk ukuran sampel menggunakan rumus Slovin, itu rumusnya N sama dengan N per 1 plus N kali E2, di mana N-nya itu 81, 1 plus 81 kali 0,10 10 pangkat 2, yaitu 45 orang. Nah, untuk N-nya itu ada sama dengan ukuran populasi, dan E-nya itu margin of error, yaitu sebesar 10%. Selanjutnya, untuk visualisasi data, di sini kelompok kami kan mentargetkan, seperti yang saya sebutkan di sebelumnya tadi, 45 orang. Ternyata kami memiliki kelebihan target, yaitu menjadi 47 responden. Untuk visualisasi datanya itu, di sini pada slide ada 3. Yang pertama ada jenis kelamin. Nah, jenis kelamin ini dapat dilihat bahwa data survei yang kami dapatkan dari kelas TT 4508 dan TT 4511 bisa dilihat untuk penggunaan gadget lebih dominan ke pria. Karena penggunaan gadget pada pria bisa memakan waktu 24 jam dikarenakan banyaknya aktivitas yang dilakukan dalam menggunakan gadget. Contohnya dalam bermain game. Sebenarnya untuk penggunaan gadget pada pria maupun wanita itu sama, tetapi yang membedakan yaitu dalam aktivitas yang ada dalam gadget, yaitu penggunaan aplikasi yang ada di dalamnya. Terus yang kedua, ada efisiensi penggunaan gadget. Nah, di sini untuk efisiensi penggunaan gadget dapat dilihat bahwa data survei dari TT 4508 dan TT 4511 menjelaskan tentang efisiensi penggunaan gadget dalam membantu aktivitas sehari-hari. Dalam survei tersebut, bisa dilihat bahwa penggunaan gadget itu sangat membantu bagi kehidupan sehari-hari. Karena seiring dengan perkembangan saat ini, semua bisa berbasis teknologi. Jadi dengan adanya gadget, ini sangat membantu untuk aktivitas sehari-hari. Terus selanjutnya ada durasi penggunaan gadget. Nah, dapat dilihat juga bahwa data dari survei yang kami kumpulkan dari TT 4508 dan TT 4511, durasi penggunaan gadget mereka sangat rata-rata 8 sampai 12 jam. Memang tidak dapat dipungkiri penggunaan gadget semakin berkembangnya, zaman semakin meningkat dikarenakan hal apapun dapat dalam satu genggaman dalam gadget kita. Maka dari itu penggunaan gadget zaman sekarang semakin meningkat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Aldi. Oke, selanjutnya itu pada hasil survei, aplikasi yang sering digunakan ketika menggunakan gadget, itu kita mengumpulkan bahwa pada penggunaan gadget, aplikasi yang sering digunakan adalah TikTok. Lalu setelah itu ada WhatsApp, dikarenakan juga TikTok itu mampu menyebarkan informasi yang begitu cepat dan menyediakan video mulai dari informasi, hiburan, dan lain-lain. Dan pada WhatsApp, itu merupakan hal yang sangat penting saat ini untuk berkomunikasi. Sebenarnya banyak platform chatting selain WhatsApp, namun dari segi user-friendly yang diberikan WhatsApp sehingga banyak penggunanya dibandingkan platform chatting lainnya. Lalu selanjutnya itu durasi penggunaan gadget mahasiswa dari TT 4508 dan TT 4511. Kalau dapat dilihat itu pada tabel, durasi penggunaan gadget pada mahasiswa itu cenderung lebih lama, yang pada rentang 8 sampai 12 jam. Sedangkan pada mahasiswi itu cuman ada 4 orang di rentang yang 18 sampai 12 jam.
Selanjutnya itu ada perbandingan efisiensi penggunaan gadget terhadap durasi penggunaan. Nah, dapat dilihat dari tabel itu pada penggunaan 1 sampai 3 jam itu sangat efisien, dan untuk cukup efisien, kurang efisien, tidak efisiennya itu tidak bernilai 0, dan untuk 4 sampai 7 jam itu juga sangat efisien, dan 8 sampai 12 jam itu juga sangat efisien. Dan dari situ kita dapat simpulkan bahwa durasi, ada dua hipotesis yang ada, yaitu durasi dapat berpengaruh terhadap efisiensi penggunaan dan durasi tidak berpengaruh terhadap efisiensi penggunaan gadget. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jepanta. Berikutnya itu ada kesimpulan, jadi hasil deskriptif menunjukkan bahwasannya sebanyak 60% dari 80 mahasiswa yang terkumpul sebagai sampel keseluruhan memiliki urgensi terhadap penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari. Hasil pengujian menunjukkan bahwasannya durasi dan efisiensi penggunaan gadget mempunyai korelasi dengan seberapa pentingnya penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari, di mana semakin lama durasi penggunaan gadget berarti semakin bermanfaat bagi kita, yang artinya keberadaan penggunaan gadget sangat efisien bagi kita di era digital ini. Nah, kemudian ada diskusi, sering berkembangnya zaman dan canggihnya teknologi, tidak dapat dipungkiri bahwasanya kebiasaan menggunakan gadget semakin penting keberadaannya. Pertukaran informasi begitu cepat dapat kita lihat secara real time. Kita dapat berkomunikasi jarak jauh dengan sangat mudah dan didukung dengan penggunaan gadget yang semakin mudah dengan segala kecanggihannya. Karakteristik survei adalah mahasiswa kelas TT4508 dan TT4511 ketika menggunakan gadget dalam kehidupan sehari-hari mereka. Ada beberapa faktor yang dapat dijadikan data dalam survei ini, diantaranya durasi penggunaan gadget, perbandingan penggunaan gadget antara mahasiswa dan mahasiswi, dan efisiensi penggunaan gadget terhadap durasi penggunaan. Penelitian ini dilakukan hanya sebatas 2 kelas saja untuk memudahkan kita mengambil sebuah kesimpulan. Diharapkan ke depannya kita dapat lebih bijak dalam penggunaan gadget dalam kehidupan sehari-hari dan tidak mengabaikan lingkungan sekitar kita. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.